Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Insinyur Ojakma Sihar Panaili Tumanggor, STMM, MTIPM, ASEAN Eng. Merupakan dosen program studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Empu Tantular, Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan PDD UKT-PT atau Pernyataan Diri Dosen untuk Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Metode pengajaran yang saya lakukan adalah metode DIA. DIA itu adalah Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery adalah metode pengajaran dengan cara menyampaikan materi pembelajaran. Jadwal kuliah dilakukan di dalam sistem siakat, sehingga dosen wajib memasukkan materi dan konfirmasi rencana pembelajaran. Dalam menyampaikan materi pembelajaran dilakukan melalui sistem informasi akademik, yaitu SIAKAT, yang akan terhubung langsung dengan Edlink. Materi yang diberikan sesuai dengan RPS, dan saya melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi saat ini. Interaktif adalah metode pengajaran dengan cara menyampaikan materi kuliah kepada mahasiswa. Materi kuliah disampaikan secara online dengan menggunakan SIAKAT, WhatsApp group, email, Zoom meeting, dan juga melalui aplikasi Edlink dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Assessment adalah metode dalam melakukan penilaian terhadap capaian hasil pembelajaran. Penilaian dilakukan dengan menilai berdasarkan bobot oleh perguruan tinggi. Assessment dilakukan dengan kehadiran atau absensi 10%, standar tugas atau kuis itu 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu materi kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Material Teknik Industri. Mata kuliah ini adalah mata kuliah inti atau wajib, karena sebagai calon sarjana teknik, pemahaman terhadap material atau bahan sangat penting dalam proses perancangan, pengendalian, dan pengelolaan sistem produksi serta manufaktur. Oleh karena itu, mahasiswa harus mampu memahami sifat material untuk perencanaan produksi, efisiensi proses manufaktur, inovasi dan optimalisasi produk, pengelolaan rantai pasok dan logistik, kelayakan ekonomi, dan analisis biaya. Mata kuliah Material Teknik Industri tidak hanya mengajarkan tentang bahan, tetapi juga membentuk kemampuan insinyur industri dalam merancang, mengelola, dan mengoptimalisasikan sistem produksi secara teknis dan ekonomis. Deskripsi mata kuliah. Material Teknik Industri adalah mata kuliah yang membahas berbagai jenis material teknik yang digunakan dalam proses produksi dan manufaktur, mencakup logam, struktur, sifat fisik dan mekanik material, polimer, ikatan kimia, proses perlakuan material, uji kekuatan atau hardness, struktur dan cacat keramik, diagram fasa, korosi, dan sistem standarisasi bahan dan komposit.
serta aplikasinya dalam sistem industri. Mahasiswa juga mempelajari pemilihan material berdasarkan kriteria teknis dan ekonomis serta perannya dalam efisiensi produksi, keberlanjutan, dan inovasi produk. Mata kuliah ini menjadi dasar penting bagi pengambilan keputusan dalam perancangan produk, pengendalian kualitas, manajemen produksi, dan pengembangan sistem industri secara menyeluruh. Kemampuan yang diharapkan adalah capaian pembelajaran lulusan. Mahasiswa harus mampu dan bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang keahlian secara mandiri. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan tentang struktur dan sifat material dan menyampaikan pertimbangan teknis pemilihan dan penggunaan material kepada tim lintas disiplin secara jelas dan profesional, sesuai keahlian melalui penalaran ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Memiliki integritas yang baik dengan menghormati etika kerja, bermoral, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi terbaru saat ini, yaitu teknologi 4.0 di bidang perancangan, proses manufaktur, produksi, pengoperasian, dan maintenance atau perawatan yang dinamis. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengidentifikasikan jenis-jenis material teknik dan sifat-sifat utamanya, menjelaskan hubungan antara struktur mikro dan sifat mekanik material, menganalisa pemilihan material berdasarkan kebutuhan desain dan proses manufaktur, mengevaluasi pengaruh material terhadap efisiensi produksi dan biaya, serta menerapkan konsep keberlanjutan dan daur ulang dalam pemilihan material industri. Sub CPMK. Sub CPMK ini mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis material teknik dan klasifikasinya, mendeskripsikan struktur atom, ikatan material, dan hubungan dengan sifat-sifat dan mekanik material. Menjelaskan sifat-sifat mekanik material dan metode pengujiannya. Menganalisis proses perlakuan panas dan dampak terhadap sifat material. Serta menjelaskan konsep keberlanjutan dan daur ulang material dalam sistem industri, serta menjelaskan karakteristik seleksi material berdasarkan kriteria teknis dan ekonomis. Berikut ini adalah contoh pertemuan online pada pertemuan kelima dengan materi struktur dan cacat kristal. Dalam pertemuan kelima, kemampuan akhir tiap tahapan belajar adalah mahasiswa harus mampu memahami dan menganalisa struktur kristal dan cacat kristal. Indikatornya adalah mahasiswa harus memahami dan mendeskripsikan serta menggambar sel keramik. Kriteria teknik dalam konteks sikap penguasaan materi, keterampilan pemilihan material teknik industri, dan performa material agar sesuai dengan kebutuhan fungsional suatu produk atau proses. Sistem pengajaran pada pertemuan kelima ini adalah dengan online. Adapun buku referensi yang digunakan adalah
buku material teknik dan engineering, dasar-dasar ilmu material dan teknik, serta pengantar ilmu material untuk insinyur. Untuk lebih jelasnya, berikut ini saya sampaikan video micro teaching pada saat kuliah online dengan menggunakan aplikasi Edlink dan Zoom. Sebelum kita mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Doa dimulai. Doa selesai. Kita membahas tentang struktur dan cacat kristal. Ya, struktur kristal dan cacat kristal. Oke. Ini sesuai dengan RPS yang ada, yaitu di pertemuan kelima mengenai struktur dan cacat kristal. Apa itu struktur kristal? Ya, struktur kristal itu merupakan susunan dari atom-atom, ion maupun molekul di dalam suatu material. Jadi di dalam bahan-bahan yang pembentuk material itu tersusun dari atom-atom, ion dan molekul. Ya. Di mana struktur kristal ini dibagi menjadi yang lebih kecil. Ya, dan disebut dengan unit cell. Ya. Unit cell itu ya adalah yang paling kecil dari struktur atomnya. Di mana ada 7 bentuk kristal unik ya, sesuai dengan penurunan simetrinya. Yang pertama itu berbentuk kubus atau kubik, yang kedua itu heksagonal, yang ketiga tetragonal, yang keempat rombohedral atau trigonal, yang kelima ortorombik, yang keenam monoklinik, dan yang terakhir adalah triklinik. Ya. Kemudian struktur kristal ini ya adalah salah satu jenis tatanan struktur atom, yang lainnya merupakan struktur amorf. Ya. Ciri-ciri struktur kristal ini apa? Ya. Dia merupakan padatan kristal atau kristal yang memiliki struktur internal yang khas, yang pada gilirannya itu akan menghasilkan permukaan yang datar atau memiliki permukaan yang khas. Jadi permukaannya memiliki ciri khas tertentu, di mana permukaan tersebut berpotongan pada sudut yang merupakan karakteristik zatnya. Nah, saat terkena sinar X, setiap struktur ini juga akan menghasilkan pola khas yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi material tersebut. Kristal ini ada dibagi dua, yaitu kristal dan non-kristal. Yang pertama, kristal adalah material yang tersusun oleh deretan atom-atom yang teratur letaknya dan berulang atau periodik. Contohnya itu semua logam, sebagian besar keramik, dan beberapa polimer. Ya, sedangkan non-kristal atau amorphous merupakan material yang tidak memiliki keteraturan atom. Contohnya itu adalah zat cair dan gas. Di sini kita bisa perhatikan yang pertama itu adalah susunan atom kristal. Ini terstruktur dia atau tersusun rapi. Sedangkan yang non-kristal itu acak-acakan. Ya, tidak ada sistem periodiknya. Kadang dia berkumpul, kadang dia ada berpencar dia ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan struktur atom kristal, dia akan tersusun rapi. Kita kemudian belajar struktur atom, di mana struktur atom ini terdiri dari 3. Yang pertama merupakan proton, neutron, dan elektron.
di mana proton dan neutron berada di dalam inti atom, sedangkan elektron itu di luar inti atomnya. Muatannya apa? Muatan elektron itu adalah negatif, kemudian proton bermuatan positif. Elektron yang bermuatan negatif itu akan ditarik oleh proton yang bermuatan positif pada inti atomnya, sehingga terjadilah kesetimbangan. Kemudian semua atom di alam semesta ini akan terjadi bermuatan positif disebabkan oleh kelebihan muatan listrik positif di dalam proton. Akibatnya, semua atom akan saling bertolak satu sama lain. Jadi, dia itu tidak akan menyatu. Kita ambil satu contoh untuk magnet. Apabila yang satu kutub, yang sama kutub, dia akan tolak-menolak. Oke, ini adalah gambar dari struktur atomnya. Yang sebelah kiri merupakan struktur atom di mana proton dan neutron tadi itu berada di inti atomnya. Jadi ini inti atom. Jadi yang di luar dari inti atom ini, seperti titik ini, itu merupakan elektron. Di sebelah kanan itu contohnya itu adalah atom karbon, ya, di mana yang warna merah dan warna biru ini merupakan bermuatan positif, yaitu proton dan neutronnya. Yang hijau itu merupakan elektron, sehingga adanya tarik-menarik antara proton dan neutron. Tadi kita berbicara tentang struktur atom, kita sekarang berbicara tentang struktur kristal. Struktur kristal ini merupakan susunan khas dari atom-atom di dalam kristalnya. Struktur kristal ini merupakan susunan khas atom-atom di dalam kristal. Oke, yang terdiri dari basis, kemudian itu lektis atau kisi, yang terakhir adalah unit sel atau sel satuan, kemudian di atas unit sel itu ada sebenarnya basis. Ya, kemudian yang terakhir adalah laktis karena dia bagian terbesar dari ketiga struktur kristal. Kita ambil contoh gambarnya ini, kita lihat struktur atom. Ya, struktur atom ini. Ini struktur atomnya, di mana yang pertama itu adalah kisi. Ya, di sini ada kisinya, kemudian ditambah dengan basis. Nah, dia masuk ke dalam susunan. Nah, sama dengan kalau kita katakan susunan sistem ekivalen dari elektron. APF atau atomic packing factor ini merupakan fraksi volume yang diisi oleh atom. Fraksi volume yang diisi oleh atom yang secara matematis diperoleh dari volume atom pada unit sel satuannya dibagi dengan volume unit sel dalam satuan. Volume atom dibagi dengan volume unit. Formulanya APF itu sama dengan volume atom dibagi dengan volume unit di dalam selnya, di mana ini tergantung kepada struktur kristal yang ada, bagaimana atom tersebut untuk menyatu, kemudian dia merupakan struktur yang keras, terpisah, dan memiliki radius atom atau jaraknya. Inilah 7 buah unit sel yang mungkin untuk semua jenis kristal. Ketujuh unit sel ini disebut juga dengan kristal sistemnya. Nah, manfaat dari cacat kristal yang pertama, cacat kristal itu dapat mengubah. Ya, walaupun dia cacat, dia juga berfungsi. Dia dapat mengubah sifat listrik dan mekanik dari bahan. Jadi dia akan merubah sifat listrik dan sifat mekaniknya. Nah, kedua, kekosongan pada kristal dapat mengubah sifat listrik dari bahan. Sebagai contoh, kita memanfaatkan kekosongan pada kristal silikon untuk pendopingan oleh fosfor. Silikon itu kekosongannya itu kita doping dia dengan fosfor, sehingga
terbentuklah semikonduktor yang tipe N. Ya, tipe N misalnya kalau tipe kristalnya silikonnya tipe P atau A, dia akan berubah menjadi tipe N. Karena apa? Karena ada pendopingan fosfor di dalam kristal tersebut. Karena kristal tersebut cacat. Selain itu, cacat kristal seperti kekosongan, dislokasi, dan boundaries dapat mengubah sifat mekanik bahan. Grain boundaries dapat menghambat difusi atom dan gerak dislokasi sehingga deformasi bahan itu sulit terjadi. Semakin kecil grainnya, semakin kuat bahan tersebut. Dan yang terakhir adalah untuk ukuran grain dapat diatur dengan laju pendinginan. Jadi ukuran grain itu dapat dipercepat apa diatur dengan kita lakukan pendinginan, ya. Kemudian laju pendinginan yang cepat itu akan menghasilkan grain-grain yang kecil, sedangkan proses-proses pendinginan yang lambat itu akan menghasilkan grain-grain yang besar. Artinya apa? Jadi laju ya untuk menentukan ukuran grain itu kita hanya memakai pendinginan. Ya. Selain kita ada pendopingan, kita ada pendinginan. Ya. Pendinginan dengan cepat dia akan menghasilkan grain-grain yang kecil. Sedangkan pendinginan yang dilakukan dengan proses lambat, dia akan memberikan grain-grain yang besar. Nah, itu yang bisa mengubah sifat mekanik dari cacat kristal tersebut. Oke, sampai di sini materi kita. Kalau mau bertanya, oke, kita buka pertanyaan. Apa yang mau ditanya sebelum kita akhiri? Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya Pak, Oke, Mustafa. kalau lihat dari slide terakhir ini, berarti semakin kalau material apa kristalnya itu cacat semakin kuat ya Pak ya? Nah, kalau cacatnya kristal cacat itu semakin kuat, itu kalau kita kasih dia pendopingan. Ya, kegunaan cacat kristal ini ada juga fungsinya. Saya ulangi lagi, kegunaan cacat kristal ini dia bukan dibuang, tetapi dapat digunakan lagi untuk merubah sifat mekanik dan sifat listrik dari kristal tersebut. Oke, Mustafa? Oke, Terjawab? baik. Oke, terjawab Pikir ya. saya, pikir saya gini Pak, Hmm. kalau cacat bisa bikin kuat, kenapa harus bikin sempurna gitu? Ya. Nah, kalau misalnya yang cacat, dia itu akan merubah karakteristik dari atom tersebut. Ya, akan merubah sifat-sifat atom tersebut, akan memberikan sifat yang baru lagi, akan memberikan sifat karakteristik yang baru. Makanya, kalau kristal ini sempurna, dia cacat, dia berguna. Dia akan memberikan turunan-turunan dari kristal-kristal yang lain. Karena apa? Sifat dan karakteristik dari kristal tersebut akan berubah secara garis lurus, berbanding lurus dengan ini pendopingan yang kita berikan ataupun pendinginan yang diberikan. Itu. Tetapi merubah fungsi nggak, Pak? Merubah fungsi dan kegunaannya? Enggak. Ada merubah fungsi dan ada merubah kegunaannya. Ya, misalnya kalau karakteristik atau sifat atom yang kita butuhkan A, ya kita ambil contohnya A kita butuhkan, ya di mana titik melting point-nya A, densitasnya A. Tetapi setelah ada kecacatan, otomatis kan berubah nih, ya kan? Berubah karakteristiknya, density-nya juga berubah, melting point-nya juga akan berubah. Itu. Ya, Benny. Baik, Pak. Ada lagi?
Ya Pak, izin Pak. Ini Pak, Boleh, di sini Rijal. kan disebutkan grand-grand yang kecil sama Kurang, grand-grand yang besar ya. suaranya agak-agak menggema. Benar Pak. Ah, Izin Pak, ini kan ada grand-grand kecil sama grand-grand yang besar Pak ya. iya, Terus tujuannya kan untuk menghambat difusi atom gitu Pak ya. iya. Nah, ini perbedaan, berarti semakin kecil semakin menghambat atau semakin besar yang semakin menghambat itu Pak? Nah, kalau ukuran grainnya yang diatur dengan laju pendinginan itu kan dikatakan semakin kuat bahan tersebut. Kalau semakin kecil grainnya, maka semakin kuat bahan tersebut. Tetapi kalau semakin besar, dia semakin tidak kuat. Kenapa? Karena ikatan atau kerapatan dari benda tersebut, atom tersebut itu kalau kecil-kecil kan semakin rapat dia. Ya kan? Dibandingkan dengan kita buat grainnya besar, tetapi hanya satu menopang. Ya, kalau yang kecil kan itu masih banyak sela-sela yang harus dia bisa isi. Ya, di sini bukan berbanding lurus dia, tetapi berbanding terbalik. Ya, bedakan. Ya, kalau tadi kita berbicara bahwa kristal itu akan berbanding lurus dengan sifat dan karakteristiknya. Kalau di sini, kalau dia cacat, dia akan berbanding terbalik. Ya, karena semakin kecil grain yang masuk, yang dihasilkan, itu semakin kuat bahan tersebut. Karena apa? Bedakan satu yang besar dengan beribu yang kecil, mana lebih kuat menahannya, menopangnya. Ya, oke Rizal. Baik Pak, siap Pak, terjawab. Oke, ada lagi sebelum kita selesaikan ini dengan seksama? Ayo. Kita boleh? Pak, Oh, apa yang mempengaruhi cacat volume, Pak? yang mempengaruhi cacat volume. Iya. Yang mana tadi? Apakah bahannya tidak ada, bahan atomnya tidak ada, apa bagaimana, Pak? Nah, bentar ya. Mana dia tadi ya, cacat volume ya. Ini kan? Ya, aku katakan yang mempengaruhi cacat volume itu apa? Benar? Karena adanya di sini berpengaruh juga adanya dislokasi. Cacat pinggir tadi, cacat sisi. Ya, di mana dia yang seharusnya menempati kation, dia berpindah ke anion. Begitu juga dengan ini, sehingga terjadi kekosongan. Nah, itu dia. Kenapa yang mempengaruhi itu adalah, ya berpengaruh dia. Cacat volume ini sangat berpengaruh. Karena apanya? Atom-atomnya di dalam kristal tersebut itu tidak pada tempatnya. Demikian tadi penjelasan tentang mata kuliah teknik material tentang struktur dan cacat keramik. Semoga bermanfaat. Apabila dalam penyampaian video pengajaran terdapat kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Keberhasilan pendidikan tinggi adalah masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya.